in the face. Selamat datang kembali di channel Indoface. Indonesia memiliki berbagai macam tradisi yang unik, bahkan terkesan menyeramkan dan menyakitkan. Salah satunya yaitu tradisi yang masih dilakukan oleh suku Mentawai, yaitu tradisi kerik gigi. Selain itu, kita patut bangga karena suku Mentawai juga memiliki tradisi tato yang disebut-sebut tertua di dunia. Suku Mentawai adalah suku yang menetap di Kepulauan Mentawai, Pulau Siberut, Sumatera Barat. Meski tradisi modern saat ini menggerus peradaban tradisional, suku Mentawai tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang telah ada sejak lama. Beberapa tradisi dan ritual terlihat sangat mengerikan dan menyakitkan, seperti tradisi kerik gigi untuk wanita di suku Mentawai. Suku Mentawai punya tradisi tato yang dianggap sebagai tato tertua di dunia. Seni lukis di atas kulit alias tato di suku ini telah ada sejak kedatangannya di pantai barat Sumatera, yakni pada 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi atau pada zaman logam. Sementara banyak yang beranggapan bahwa tato berawal dari peradaban Mesir, yakni pada 1300 sebelum Masehi. Tato bagi masyarakat suku Mentawai memiliki makna, yakni keseimbangan. Oleh karenanya, objek seperti batu, hewan, dan tumbuhan harus diabadikan di tubuh mereka. Tidak seperti pada umumnya, di mana pelukisan tato dapat selesai dalam waktu singkat, tato di suku Mentawai memiliki 3 tahap. Tahap pertama akan dilakukan di usia 11 hingga 12 tahun pada bagian pangkal lengan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua di usia 18 hingga 19 tahun pada bagian paha, dan yang terakhir ketika seseorang telah dianggap dewasa. Proses pentatoan dilakukan oleh sipatiti atau seniman tato di suku Mentawai. Sipatiti akan menggambarkan sketsa tato dengan lidi, kemudian sketsa tersebut akan diberi warna. Seperti layaknya tato biasa, tinta akan dimasukkan di dalam kulit. Yang berbeda, pemasukan tinta dalam kulit di suku ini menggunakan jarum kecil yang dipasang di kayu kecil. Jarum kecil yang sudah diberi pewarna dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa tersebut lantas dipukul-pukul kecil melalui alat kayu sehingga jarum dapat masuk ke dalam kulit namun tidak menembus daging. Tradisi ini memang menyakitkan dan tak jarang menyebabkan efek demam untuk mereka yang ditato. Bagi masyarakat Mentawai, tato melambangkan roh kehidupan. Untuk itu, tato untuk pemburu berbeda dengan yang lainnya. Tato pemburu akan dikenal dengan gambar binatang tangkapannya, seperti rusa, monyet, burung, atau babi. Sedangkan tato untuk sikerei atau dukun Mentawai akan bergambar binatang si balu-balu di tubuh mereka. Ada hal lain yang berbeda dilakukan oleh wanita suku Mentawai yang mungkin akan membuat kita ngilu mendengarnya. Sebuah tradisi turun-menurun yang telah dijaga suku Mentawai hingga kini meski dunia mengalami perubahan zaman. Tradisi kerik gigi. Dari namanya saja, kita sudah bisa menebak akan seperti apa tradisi ini berjalan. Tradisi kerik gigi merupakan cara wanita Mentawai untuk tampil cantik dan juga sebagai penanda kedewasaan wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan sakit yang tidak sebentar ketika gigi mereka dikerik atau diruncingkan. Waktu mengeriknya sendiri relatif cukup lama, karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi wanita yang harus dikerik. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya. Dalam prosesnya, wanita-wanita suku Mentawai tidak diberikan bius seperti biasa dilakukan oleh dokter gigi sewaktu akan melakukan pencabutan gigi. Sedangkan alat yang digunakan untuk membuat gigi menjadi runcing ini terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah hingga tajam. Adapun makna tradisi ini adalah untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia yang sudah tertanam sejak dulu atau lebih dikenal dengan sadripu, yakni hawa nafsu atau kama, tamak atau loba, marah atau kroda, mabuk atau mada, iri hati atau matsarya, dan bingung atau moha. Penduduk suku Mentawai percaya bahwa wanita bergigi runcing seperti hiu memiliki nilai yang lebih daripada yang tidak.
Hal ini yang mendasari keinginan wanita suku Mentawai untuk melakukan tradisi ini, meski harus menahan sakit dan ngilu yang luar biasa ketika proses peruncingan gigi. Selain tradisi tato dan peruncingan gigi, ada juga hal yang cukup unik yang berkaitan dengan pengobatan yang melibatkan sikerei. Sikerei bisa dibilang sebagai dukun di suku Mentawai, yaitu orang yang dipercayai memiliki kekuatan supranatural dan kedekatan dengan roh leluhur untuk menyembuhkan penyakit. Dalam menyembuhkan orang sakit, sikerei akan memberikan ramuan obat dan dilanjutkan dengan tarian mistis atau disebut dengan turuk. Rakyat Mentawai percaya ketika ada seseorang yang sakit, jiwa dari dirinya sedang meninggalkan tubuhnya sehingga sikerei akan bertugas dengan memanggil kembali jiwa tersebut. Untuk menjadi sikerei ternyata tidak mudah. Seorang sikerei harus melewati tahapan dalam hitungan tahun. Diuji secara mental maupun fisik mulai dari kemampuan meramu obat-obatan hingga meditasi untuk menemui roh leluhur para sikerei atau dalam bahasa lokal disebut dengan pagetasabau. Tidak semua orang mampu dan mau menjadi sikerei. Oleh karena itu, biasanya sikerei ditunjuk berdasarkan keturunan. Sebagai syarat pengangkatan sikerei, mereka yang ditunjuk haruslah memotong babi dan ayam. Meskipun dalam strata sosial, sikerei memiliki strata paling atas. Namun, sikerei bukan serta-merta bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan. Beberapa tantangan harus dipatuhi seperti larangan untuk makan pakis, babi, bilau atau sejenis monyet khas Mentawai, belut, tupai, dan kura-kura. Mereka juga dilarang untuk menggoda istri orang lain dan harus mendahulukan kepentingan kaum di atas dirinya. Sehingga jika ada panggilan untuk menyembuhkan orang sakit, mereka harus meninggalkan kegiatan di uma atau rumah adat maupun di ladang. Jika kalian suka dengan pembahasan kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share supaya kami bisa memberikan lebih banyak informasi menarik lainnya di channel ini.